Kemarin saya diceritain, saya nggak tahu Inge yang paling ngerti ini, apa yang dibuat Bu Teguh, teman baiknya Inge. Ini ceritanya saya nggak tahu, kalau salah dikoreksi ya Inge ya. Saya diceritain orang. Dia cerita di mesbah keluarga di sel, kami punya sel namanya mesbah keluarga MK, dan di situ dia cerita. Saya nggak tahu kapan. Dia itu muterin mobil saya 7 kali, betul ya? Mobil saya diputerin 7 kali. Saudara. Karena itu kemudian dia dapat ganti mobil apa itu ya? Dari apa? Pokoknya dia diberkati kemudian sehingga bisa ganti mobil. Dia naik apa sekarang? Kenapa? Mobil pokoknya lebih baik dari yang sebelumnya. Ini saya berkata, saya tidak ngajari saudara muteri mobil saya loh ya. Tapi kadang-kadang ya Tuhan itu pakai barang-barang simple kayak gitu. Itu aneh. Ya saya nggak bisa berkata bahwa itu klenik atau kayak orang dukun, tapi memang Alkitab kan ngajari banyak hal ya, artinya banyak hal lah. Tapi saya berkata begini, kalau Anda hidup dalam ketaatan, kadang-kadang dia suruh kita berbuat sesuatu yang tidak masuk akal kita. Nah, ini orang baru lahir baru, jamah Tuhan hidupnya. Saya baru cukup ngerti, cukup dekat ketika Ibu Indri ulang tahun yang lalu, dan mereka bersaksi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, dan bagus sekali kesaksian hidupnya. Dan tiba-tiba saya dengar kemarin dia cerita begini, enggak tahu gimana itu mobil saya diputeri. Nah itu cerita mobil lain lagi ya, mobil. Saya nggak tahu kenapa dia muteri mobil saya. Mungkin dia dengar Tuhan berkata, ini puteri mobilnya pendetamu, dia puteri. Berapa kali ya? 7 kali. Kayak kota Yeriko. Untung nggak ambruk tuh mobilnya. Untung. Puteri 7 kali. Sahabat saya bergurau kemarin. Sekarang saya mau suruh orang jaga, pakai karcis. Siapa mau muter? 5.000. Sekali muter 5.000. Ini diputeri, saudara. Diputeri gitu. Saya ini saya cerita apa adanya saudara ya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Jadi puteri 7 kali. Kalau tidak disuruh Tuhan jangan ditiru, tapi nanti ada cerita lain yang jangan ditiru sungguh-sungguh. Kalau ini entahlah, tapi diputeri saudara 7 kali. Setelah dia muter 7 kali, itu suaminya diberkati, dia bisa beli mobil yang lebih baik, ganti mobil. Lalu teman saya Pak Timotius yang kemarin pagi dan sore jemput saya dari rumah terus ke gereja, dia berkata gini, wah kalau yang muterin mobilmu aja dapat ganti, kalau aku antar jemput ini dapat apa ini katanya. Saya berkata helikopter lah, saya berkata begini. Tapi saya perhatikan begini saudara ya, orang dengerin baik-baik, saya hanya mau ngomong begini, yang simple dari Tuhan, ya, kadang-kadang itu bisa punya arti besar sekali. Dulu ya ketika saya baru menikah, kami tinggal di rumah kecil sekali. Nah kami punya langganan tukang sayur kok bisa ngerti keajaiban Tuhan. Satu hari, setelah sekian tahun ini saudara, kami ganti mobil kali yang kesekian waktu itu. Istri saya keluar beli sayur, dia ngomong begini, Bu, saya boleh nggak Bu cerita membuka rahasia sedikit? Oh ya cerita aja kalau kamu tidak, kalau memang mau cerita tidak keberatan rahasiamu diketahui. Saya ini waktu pertama kali kenal sama ibu dan bapak, saya ini sudah ngelihat ini kok keluarga ini aneh. Lah anehnya di mana? Bukannya aneh-aneh gimana, pokoknya ini kok ada yang sesuatu yang lain. Nah ini bukan orang Kristen loh saudara, bukan orang Kristen. Nah terus, ya pokoknya lain. Lalu saya ngomong sama istri saya gini, wah ini keluarga ini sebetulnya lain pokoknya. Ini bangsa orang-orang yang punya kelebihan. Nah, kalau Anda tahu urusan orang-orang itu ya, orang-orang kejawen itu kan kelebihan. Oh, kelebihan. Dia nggak tahu kita kelebihan berat badan, kelebihan apa nggak tahu. Lalu dia ngomong gini. Nah, sejak itu Bu ya, zaman itu sering ada judi pasang buntut ya. Di Jawa Tengah ini pasang buntut, jadi pasang nomor judi. Lah saya kerasa gitu Bu, satu kali terus saya pasangin tuh nomor rumah itu. Jangan ditiru loh saudara ya. Jangan ditiru.
keluar Bu. Saya dapat, lumayan. Oh, nah terus, ya dari itu saya bisa beli sepeda motor. Terus, satu kali, saya kok merasa lagi. Terus, dulu kan saya naik sepeda motor. Sepeda nomornya ibu ada nomornya. Pasangin nomor itu. Dapat lagi. Setiap ibu ganti mobil, saya tembak nomornya, keluar. Terus dia ngomong, lah ini ganti lagi Bu. Nanti saya pulang kerja, saya pasang lagi nomornya ini. Keluar bener saudara. Wah. Dia bilang, saya kalau sama kami, harga kalau sayur murah saudara. Aduh, diskon habis-habisan dari tukang sayur. Ternyata saya bilang, saya nggak tahu lah Tuhan yang begitu-begitu. Yang penting saya berkata, Tuhan kita itu luar biasa. Dan mungkin dengan bahasa yang tidak dia mengerti, dia mencoba mengartikulasikan apa yang dia rasakan. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa hal yang paling sepele dari Allah itu, kalau ada dalam kehidupan kita, kekuatannya itu bisa luar biasa. Makanya ditambah dengan ketaatan. Saya percaya hasilnya bisa maksimal. Saya yakin apa yang dari Allah itu sangat-sangat hebat. Oleh karena itu kita perlu belajar hidup dalam ketaatan. Coba buka Yohanes 5. Saya sudah pernah bacakan itu. Saya mau ulang lagi. Yohanes 5 ayat 19, 20 dan 30. Yohanes 5 ayat 19, 20 dan 30. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Secara manusianya dia berkata, aku hanya mendengar apa yang aku dengar, aku lihat yang aku Bapak tunjukkan, itu yang aku kerjakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu intinya. Saya berdoa, dan itu proses ya, untuk sampai Anda dibawa ke sana itu proses. Dan kalau kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, ya luar biasa. Buka Sefanya pasal 3 ayat 12. Sefanya 3 ayat 12. Sefanya 3 ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Kata rendah hati itu benar, humble. Kata lemah sebetulnya meek atau lembut. Dan kata lemah dalam bahasa aslinya, terjemahannya artinya begini. Tidak mendorong dengan tenaga atau kekuatan sendiri. Yang bertahan di hadapan Tuhan itu yang rendah hati, dan yang tidak mendorong dengan tenaga atau kekuatannya sendiri. Artinya ini orang rendah hati dan hidupnya bergantung total kepada Tuhan. Apa yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia perintahkan, yang dia tunjukkan, itu yang kita kerjakan. Dan itu tidak berat, karena Tuhan yang perintahkan. Selama kita mau belajar yang namanya die to self. Mati atas kedagingan kita sendiri. Saya mau saksi lah, ini baik buat saudara. Saya ini tinggal dulu sejak menikah, rumah saya kecil sekali. Dan lama-lama daerah itu daerah banjir rupanya. Lama-lama kebanjiran. Sejak kecil saya tinggal di kampung yang kebanjiran terus. Kawin saya pikir bebas banjir, dikejar banjir juga saudara. Kalau sekarang saya sudah pindah, dikejar banjir juga, Semarang tenggelam. Jadi saya tidak yakin banjir ngejar saya sampai ke atas. Satu hari, ada teman yang buat
perumahan ya, real estate di Semarang, dia orang Jakarta itu. Dia itu berulang tahun. Dia telepon, dia minta saya nyampaikan firman hari. Saya masih ingat hari Kamis. Sudah hampir saya tolak karena Kamis itu kami ada doa di gereja. Tapi Tuhan ngomong di hati saya gini, berangkat, layani dia. Saya bilang, baiklah Tuhan, saya layani dia. Saya ajak anak saya Samuel dan beberapa jemaat, dan dia undang stafnya. Kami hanya makan di tikar di bawah di lapangan basket di kompleks perumahannya. Saya masuk tuh bagus, saudara. Itu kan gerbangnya tertutup, ada satpamnya, jadi tidak areal terbuka begitu. Dia bangun dengan konsep yang baik sekali, semua hijau, kabelnya underground, bawah tanah semua. Saya bilang, wah ini yang rumah beginian enak. Saya sudah terlalu banyak ketemu orang, pengen tinggal di rumah yang jarang ada orangnya. Jadi ini saya berkata, aduh kalau pas nggak hujan, malam tinggal jalan-jalan gitu ya, Anda bisa meditate firman Tuhan, bergaul dengan Allah sambil jalan, nyamannya luar biasa. Dan itu daerah pegunungan sehingga sedikit di luar kota, tapi saya berkata, ini untuk tinggal enaknya luar biasa. Saya berkata, wah ini rumah bagus. Konsepnya minimal saya berkata, dan atmosfernya, arealnya dukung sekali. Lalu kami kumpul, kami nyembah Tuhan dan sebagainya. Saya sampaikan firman Tuhan. Selesai khotbah, dia datangnya saya, dia berkata, Pak terima kasih ya, itu firman jawaban buat pergumulan saya selama ini. Saya bilang puji Tuhan. Kami makan, kemudian datang lagi ke dia. Ke saya dia berkata begini, Pak, kapan Bapak mau pindah di sini? Ya nantilah kalau pada akhir 6 bulan biasanya kita buat pesta kecil di kompleks tempat saya tinggal. Nanti Anda bisa lihat rumah saya dan lihat rumahnya Ibu Indri dan rumahnya ini. Lalu kemudian kalau tidak ada perubahan ya nanti rumahnya Thomas dan Pak Thomas dan Bu Rebka Anda bisa lihat juga. Sekarang ini jemaat yang tinggal dengan kami banyak di sini. Dia tanya ke saya, Pak, kapan Bapak mau pindah ke sini? Wah itu pertanyaan menantang sekali, saudara. Dalam hati saya bilang, wah saya kepingin, ini untuk tinggal pendeta cocok sekali. Tenang. Tapi uang tidak punya. Nah kalau Anda ingin tapi tidak punya uang, jawabnya gimana? Saya ditanya, Bapak kapan pindah sini? Saya pakai diplomasi sederhana. Jawaban saya, hahaha. Lo telat. Untuk tertawa aja itu perlu karunia loh saudara. Hahaha itu artinya ingin tapi tidak punya uang gitu loh artinya. Sebab kalau saya berkata, ya mau, nyatanya nggak punya uang. Saya bilang nggak punya uang, takut menghina Tuhan, katanya hamba Tuhan. Jadi jawaban tengahnya, hahaha, artinya mau tapi tidak punya uang, itu hahaha. Saya terjemahkan, saudara. Dan pengusaha ngerti kalau orang hahaha itu artinya kepengen tapi tidak punya uang orang ini. Terus dia ngomong begini, Pak, ayo kita buat tour kecil aja. Saya tunjukkan Bapak rumah yang kami bangun dari yang tipe paling kecil sampai yang paling besar. Nah, saya itu punya prinsip yang tadinya berbeda dengan istri saya. Istri saya itu kalau suruh lihat-lihat, dia nggak mau. Kita nggak punya uang untuk apa lihat-lihat. Loh saya berkata gitu. Lihat itu penting, saya berkata. Seperti Yosua Kaleb, lihat dulu, nanti iman timbul, saya berkata gitu. Dan sekarang dia belajar, dia berkata, sekarang lihat-lihat yuk katanya, dari berbagai macam pengalaman itu. Nah kami masuk ke rumah yang dari kecil, ketika masuk yang kecil-kecil saya berkata nggak tergerak hati saya. Rumah kecil, pindah rumah kecil ngapain? Jauh lagi. Saya bilang nggak cukup buat saya. Waktu masuk ke rumah yang paling besar, saya lihat kamarnya saya hitung ada 5 totalnya ya. Saya bilang, nah ini bagus ini paling cocok. Anak saya lihat di situ rumah contoh ya sudah totally furnished, sudah ada furniture-nya, lemarinya, AC-nya lengkap semua saudara. Waktu dia masuk taman depan, taman belakang sudah jadi ditata rapi sekali. Dia masuk, dia lihat, dia naik ke atas ke lotengnya, dia muter-muter langsung dia bilang, Papa, pindah sini Pak, aku sudah berdoa katanya. Maklum anak pendeta. Lalu saya bisiki, Samuel, terus berdoa nak. Berdoa, saya berkata. Siapa tahu Tuhan tergerak hatinya, ya toh? Doa anak kecil. Papahnya berpolitik juga, saudara.
Tapi tidak apa iya dengan Tuhan, saudara. Ngomong terus senang sama anak saya. Lalu, sudah lihat semua, katanya pada saya, menurut Bapak yang paling cocok yang mana? Wah, tidak perlu doa puasa untuk itu, saudara. Saya bilang, yang paling cocok, ini paling cocok. Rumah contoh ini yang paling cocok. Tinggal angkat koper pindah. Terus saya bilang, boleh katanya. Nanti Bapak saya beri diskon khusus. Wah, mantap, saudara. Dalam hati saya berpikir, saya ini sungguh-sungguh nggak punya dana ekstra. Kalau saya didiskon 90% aja, tetap nggak punya duit saya. Ya, utang bank no way, saudara. Sudah cukup sekali menderita utang bank, tidak usah lagi. Buat saya nggak ada berkat beli, tidak usah utang bank. Memaksa diri buat apa? Dan akhirnya dia berkata, ya baik Pak, nanti saya akan hitungkan semua, 2 hari lagi saya akan fax ke Bapak berapa harga rumah ini. Lalu setelah itu tolong Bapak telepon saya, kita rundingan soal harganya. 2 hari kemudian betul datang faxnya, saudara. Diantar ke rumah saya oleh orang kantor, saya lihat begini, angkanya sekian ratus juta. Ini menjelang Krismon, saudara, menjelang Krismon. Saya lihat, waduh, nggak kebeli. Saya betul kata saya ini, 90% diskonnya pun nggak kebeli saya. Nggak punya uang lah pokoknya. Ini sudah mau saya lempar, mau saya buang. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tuhan ngomong sama saya, sekarang waktunya engkau minta kepada Bapakmu yang di surga. Bayangin kita ini nggak usah disuruh aja, kalau soal minta ini kan jago, saudara. Apalagi disuruh, wah begini. Ya kan? Orang Kristen itu paling pintar minta. Masuk kamar. Saya masuk kamar. Saya waktu itu mau ke kantor. Saya pakai celana panjang begini. Saya mau berlutut, mau doa. Roh Kudus ngomong lagi. Makanya Anda harus bergaul dengan Tuhan. Dia berkata begini, doa seperti Raja Hizkia berdoa. Anda tahu Hizkia berdoanya gimana? Dia itu pernah dikepung ya oleh Raja Aram. Kemudian ketika dikepung, ditulis surat. Dia dimaki-maki, Tuhan dimaki-maki. Hizkia baca surat ini, dibawa ke bait Allah, tunjukin ke Tuhan. Dia lapor, Tuhan engkau dimaki-maki. Allah baca, Tuhan tersinggung, musuh dihabisin. Nah, dia ngerti bagaimana berdoa. Lalu ketika saya tahu, doa seperti Hizkia berdoa, langsung ngerti. Nah, Anda mesti ingat saya pernah katakan, Roh Kudus diantaranya fungsinya apa? Mengingatkan. Kalau Anda nggak ngerti Alkitab, itu doa kayak apa? Anda malah muter-muter, nggak ada gunanya. Anda ngerti firman, Anda baca Alkitab, Anda ngerti ceritanya, dia ingatkan kita, Anda langsung nangkap dengan rohmu apa yang Tuhan mau. Langsung saya berdiri, saudara. Saya berdiri, saya bilang, Tuhan, ini sekian ratus juta rumah ini. Aku nggak punya duit, engkau punya. Saya bilang, dalam nama Yesus, kalau engkau mau, aku pasti dapat rumah ini. Amin. Gak ada semenit, saudara. Terus tak taruh dalam selemari. Siapa tahu Tuhan pengen lihat lagi berapa. Serius tuh, saya nggak tak taruh dalam selemari, saudara. Supaya apa, Pak? Supaya nggak hilang. Tapi siapa tahu Tuhan ingin ngintip lagi kan? Oh ya, oke. Saya keluar kamar, damai hati saya. Damai sekali. Waktu itu saya beli sekitar berapa ya, 260 atau 50 juta something lah. Saya lupa. Nah waktu itu akhirnya saya lupain itu, saudara. 2 minggu kemudian seminar di Jakarta. Saya nggak telepon orangnya, nggak tahu apa ini. Seminar hari kedua saya nginep di hotel ya dengan istri saya berdua. Jam 2:30 pagi. Ada orang laki, seorang laki ya, teriak di telinga kanan saya, lagi tidur, teriak keras sekali. Dan teriaknya berkata begini, minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Saya kaget, saya bilang, siapa teriak malam-malam begini? Di kamar saya, istri saya tidur, lihat di jam 2:30, nggak ada orang di kamar. Langsung saya berlutut, saya berkata, Tuhan, kalau ini daripadamu, jadilah. Tapi engkau yang melakukannya buat aku. Nah, Pak kok bilang kalau? Ya, saya mau coba jujur. Karena kalau Anda sudah ingin sesuatu, bisa terngiang-ngiang loh, saudara ya.
Mungkin bukan Tuhan berkata, kita yang berkata-kata sendiri. Ya kan? Bisa. Tapi saya coba cek hati saya. Loh, sekian minggu ini saya nggak mikirin rumah sebetulnya. Karena saya ingin mikirin seminar ini. Dan hari itu lagi persiapan untuk seminar dan sedang seminar sebetulnya. Saya berkata, kalau daripadamu Tuhan, jadi seperti yang kau mau. Lusanya saya kembali ke Semarang, diberitahu Bapak ini coba telepon saya nggak ketemu, saya telepon balik. Kami ngobrol dengan telepon. Per telepon dia berkata, Pak, sudah terima belum fax saya? Oh sudah, terima kasih banyak, saya berkata. Gimana Pak dengan harga itu? Saya berkata, terlalu berat Pak, terlalu berat buat saya. Terlalu berat buat saya. Saya nggak bisa. Saya tidak punya kemampuan untuk membeli sejumlah itu. Kalau gitu gini aja lah Pak, saya bantu Bapak cara bayarnya. Oke, cara bayarnya gimana? Tidak usah pakai uang muka, tidak usah pakai bunga. Tiap bulan Bapak angsur saja 5 juta sampai lunas. Saya bilang terlalu berat buat saya. Karena itu artinya 5 juta ekstra, ya kan? Ditambah dengan kebutuhan sehari-hari plus 5 juta, saya mesti bayar buat dia. Kalau berat gini aja deh Pak, tidak usah uang muka, tidak usah bunga, langsung dibagi 5 tahun. Itu kira-kira sebulan 3,5 juta pada waktu itu. Saya bilang masih berat Pak buat saya. Masih berat. Nah, Anda mesti hati-hati ya. Kalau Anda dijanjiin Tuhan, jangan nyimpulkan berkata, kalau gitu aku mesti kuat. Berapapun dia minta, bisa. Salah. Saudara harus terus minta Tuhan ini, aku mesti apa? Ketika mulai negosiasi, dan jangan emosi berkata, ya hilang saudara malah. Ini loh kayak Musa. It came to his heart. Waktu pelaksanaannya, langkah pertama, nggak tahan. Nah pada waktu itu, apa yang saya buat saudara? Saya sembahyang, Tuhan aku mesti diajari loh, ini cara ngomongnya gimana. Terus dia ngomong begini, kalau gitu Bapak tiap bulan kuatnya berapa? Dia kejar saya terus saudara. Saya mulai mikir, ini yang butuh siapa sebetulnya ya? Saya yang butuh, dia nggak butuh sebetulnya. Dan rumah contoh dijual itu rugi, karena kalau orang datang nggak bisa lihat lagi modelnya kan. Kalau rumah lain dijual masih oke, dan itu masih ada beberapa yang belum terjual. Tapi dia mau berikan rumah contoh itu. Nah saat dia ngomong begitu, saya berkata, waduh Pak, saya nggak bisa ngomong angka berapapun. Loh kenapa? Nyebut aja Pak, saya pertimbangkan. Saya bilang nggak bisa Pak. Dia bilang kenapa? Dia nggak ngerti, kenapa? Dan itu Tuhan ngomong, sekarang kamu bicara, keluarkan isi hati. Nah saya ngomong begini. Saya bilang Pak, gini ya, saya ngomong terus terang. Saya ini hamba Tuhan. Barang aset yang paling berharga dalam hidup saya adalah hati saya. Selama hati saya benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan tetap berikan kepercayaan kepada saya. Kalau hati saya tidak lurus lagi di hadapan Tuhan, gawat Pak. Nah kalau sekarang saya janji dengan Bapak misalnya, masa saya berkata tiap bulan 10.000, itu kan ngajak berantem toh saudara. Ya minimal kan Anda main angka jutaan toh. Kalau enggak 3,5 mungkin Anda berkata 2 juta, 1 juta, tapi kan angka jutaan. Normalnya aja kan, kita kan mesti mikir normal aja, masa tiap bulan 10.000? Ya kan enggak mungkin. Sampai kedatangan Yesus ketiga kali kan enggak sampai selesai juga. Kan? Itu masa 10.000 tiap bulan yang bener aja. Ya kita jangan mencoba jadi aneh sendirilah saudara ya. Nah akhirnya saya berkata, kalau saya ini yang paling berharga hati saya. Kalau saya janji dengan Bapak angka tertentu, itu berarti dalam hidup saya ini ada target lain selain hal-hal yang rohani, yaitu uang. Dan itu angka harus saya usahakan sebagai angka tambahan dari kebutuhan hidup saya sehari-hari sekeluarga. Padahal saya pindah ke tempat yang lebih jauh dari kota, semuanya ongkosnya hidup, semuanya akan naik. Rumah lebih gede, perawatan lebih banyak. Jadi kebutuhan sehari-hari saya akan meningkat, plus saya mesti komitmen dengan Bapak sekian juta setiap bulan. Nah kalau sudah mulai saya komitmen soal uang dengan orang lain, maka itu jadi beban buat saya. Kalau jadi beban, siapa yang jamin kalau saya pelayanan, motivasi saya tidak soal uang? Ayo, kita kan manusia.
Nah kalau saya diundang khotbah, disuruh orang layani, mikirnya apa enggak? Dapat duit enggak? Dapat duit enggak? Kan mulai kacau kalau sudah mulai mikirnya dapat duit, dapat duit, dapat duit. Nah saya berkata kalau sudah begitu Pak, hati saya rusak di hadapan Tuhan. Nah buat apa di tempat Bapak tinggal begitu bagus, tinggal seorang hamba Tuhan yang hatinya sudah rusak di hadapan Tuhan. Nggak bawa berkat, saya berkata. Makanya saya berkata saya nggak bisa kasih komitmen apa-apa soal uang. Saya terus terang berkata saya takut Pak, hati saya rusak karena masalah ini. Lebih baik buat saya tinggal di rumah kecil, hati saya berkenan di hadapan Tuhan, daripada pindah rumah gede, hati tidak berkenan di depan Tuhan. Dia berkata, betul Pak, katanya loh, malah betul. Dia malah cerita panjang lebar, dia ngomongin pendeta A, pendeta B, pendeta C. Dia berkata tadinya bagus Pak, kena masalah uang seperti ini, rusak semua pelayanannya, ketara sekali cari duit di mana-mana. Nah, Bapak ngerti sendiri. Jadi saya tidak mau mengubur hidup diri saya dengan cara seperti itu. Saya bilang, saya bisa mengerti kok kalau Bapak tetap mau jual kepada orang lain. Saya bisa mengerti Pak. Kalau belum bagian saya tetap bisa menerima. Terus dia ngomong gini, kalau gitu gini deh Pak, makin saya menjauh, makin dia kejar. Anda ya kalau dapat dari Tuhan, tenang, rileks saja. Tidak usah emosimu ikut main, malah jauh. Anda tenang, sedikit menjauh, Tuhan itu makin cepat ketika kita. Jinak merpati. Lalu dia berkata, tapi saya tulus saudara, bukan apa iya, saya tulus betul saudara. Saya keluar dari hati, karena saya nggak mau terikat soal uang dengan pelayanan ya, untuk apa? Dan itu yang kalau Anda jadi hamba Tuhan ya, dengerin baik-baik. Kita hidup bukan dari khotbah kita. Nangkap saudara? Saya kalau mau jujur dengan Anda, sebagian besar berkat keuangan yang saya terima bukan karena saya khotbah. Tuhan kirim aja. Ntar kalau saya tega ceritain kepada saudara lah. Tapi mungkin nggak tega saya cerita. Ada yang bilang, ini pendeta lumayan juga ya. Dan saya tidak menerima utangan siapapun. Tapi betul saya berkata, Tuhan berkati saya itu luar biasa. Dan itu bukan dari khotbah. Orang kasihan. Tadi malam belasan juta buat Bapak. Itu aja. Bayangin. Orang bukan jemaat, dari luar kota. Ditipin belasan juta. Bukan karena khotbah saya. Amen, saudara. Yang saya yakin dari saya khotbah bukan cari duit. Itu bagian dari ketaatan saya melakukan yang Tuhan perintahkan. Jadi santai. Tidak pernah saya forsir diri saya untuk khotbah. Relax saya. Karena sebagian besar itu bukan dari khotbah kok. Sebagian besar. 90% lah mungkin. Bukan dari khotbah. Nah, akhirnya dia berkata gini Pak, apa yang bisa saya buat untuk membuat Bapak bisa pindah kemari? Saya berkata, Pak, saya tidak minta gratis. Di dunia ini tidak ada barang gratis. Bahkan keselamatan kita juga tidak gratis. Yesus yang bayar buat kita. Tapi kalau Bapak mau berkati saya, caranya harus ekstrim banget. Kalau tidak Pak, tidak usah. Dan saya tidak akan pernah kecewa. Itu hak Bapak, itu rumah milik Bapak. Nah dia mikir agak lama tuh, ekstrim banget itu diterjemahkan apa? Ya, karena buat dia kan pengusaha, dia mesti jelas toh. Kan dia berkata begini, oke, kalau gitu gini Pak, tidak usah pakai uang muka, tidak usah bunga. Tiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Saya pikir, ya cukup ekstrim. Lebih dari itu apa? Gratis kan? Saya kan tidak minta itu. Jadi tidak ada uang muka, tidak ada bunga, tiap bulan berapa, sampai kapan terserah. Dia bilang, bagus, setuju kalau begitu Pak. Saya nggak terikat apapun tuh. Dan dia berkata begini, lebih baik gini juga Pak. Ada berkat Bapak ngangsur, tidak ada berkat berhenti ngangsur, nggak apa-apa. Sampai kapan terserah. Saya berkata, nah itu ekstrim. Bagus, saya berkata. Rumah baru, hati tetap indah di hadapan Tuhan. Nah ini bagus, saya berkata. Terus dia ngomong begini, supaya sama-sama enaknya Pak, kita buat perjanjian dengan materai. Saya bilang, tunggu dulu Pak. Itu kalimatnya apa dulu? Saya sudah kapok dengan bank kan, terikat begitu-begitu. Saya berkata, pengkalimatannya gimana?
Dia berkata, mohon Bapak yang buat sendiri, saya tinggal tanda tangan. Itu lebih bagus lagi, saya berkata. Selesai tutup telepon, saya ngomong istri saya, pindah kita. Loh kok bisa? Relax, Tuhan luar biasa. Saya cerita gini, dia bilang, tapi aku ngeri itu. Ngeri aku. Udahlah, kamu pokoknya relax. Tapi mau pindah? Mau? Dia berkata begitu. Aku nebeng imanmu aja ya. Aku tidak menghalangi kamu, aku nebeng imanmu pokoknya. Tak dukung dari belakang. Anda tahu sejak hari itu kalau nyanyi istri saya, El Shaddai terus. Tiap hari itu beberapa bulan, El Shaddai terus kalau doa. Sadar nggak punya uang kok saudara. Nggak punya apa-apa. Betul nggak punya apa-apa. Saya nggak melebih-lebihkan. Zaman itu belum seperti sekarang ini saudara. Sekarang ini kita sudah makin ngerti kebenaran Tuhan. Tuhan bawa dalam hidup yang lebih kuat dengan dia. Tapi itu sebetulnya zaman itu betul nggak ada uang. Nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa. Nah, selesai itu, saya telepon teman saya. Ya kan, sekolah hukum. Saya bilang, tolong buatin perjanjian dong. Dia bilang, oke. Angkanya berapa? Sekian. Tiap bulan berapa? Jangan disebut. Berapa lama ini? Jangan disebut. Nah, terus nyebutnya gimana? Ya itu jangan disebut pokoknya. Ya pada. Perjanjian yang mesti disebut dong. Tiap bulan berapa, untuk berapa lama, bunganya berapa. Nggak pakai bunga, nggak pakai uang muka. Tiap bulan jangan disebut, sampai berapa lama, jangan disebut. Loh, apa ada? Perjanjian kok kayak begitu? Loh, saya berkata ada. Lah terus tulisnya gimana? Ngomong gini. Ini ya pokoknya saya pihak kedua akan mengangsur setiap bulan sampai sejumlah angka itu ya. Sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Loh perjanjian kok ada berkat Tuhannya? Loh saya bilang ini ilmu baru, saya berkata. Jadi kamu lulus ya, ini baru muncul nih ilmu baru. Udahlah pokoknya kamu buatin. Ya udah, dia buat rangkap 2, kasih materai. Saya bawa ke bapak itu. Saya bawa, Bapak ini seperti ini perjanjiannya. Dia baca, wah bagus. Karena ilmu baru saudara. Bagus. Nah saya tidak mau GR, saya berkata, Bapak tanda tangan dulu. Saya nggak mau di depan. Anda yang sudah setuju, tanda tangan dulu. Tanda tangan. Saya tinggal ikut ke sebelahnya. 2, tanda tangani, dia pegang 1, saya 1. Saya berkata, Pak saya mohon ya, segera Bapak pindah kemari. Siap. Beri saya waktu 1 minggu, saya pindah. Tinggal angkat koper, lemari semua komplit. Jadi saya angkat koper saya, seminggu kemudian pindah ke rumah baru. Udah pindah, mesti ngangsur kan saudara. Ini yang terjadi. 6 bulan pertama, saya hanya bisa ngangsur 19 juta. Itu lumayan. Artinya tiap bulan tanpa saya sadari, saya ngangsur 3,5 juta tiap bulan. Dan saya tidak hidup nekan diri, enggak. Saya hidup wajar. Kan Allah memberkati, tapi 6 bulan 19 juta. Saya pernah mikir ini berapa tahun selesai katanya begini. Lalu kemudian satu hari ada teman itu bergurau, saudara, hamba Tuhan juga. Dia ngomong begini. Kalau aku renungin ya, kamu ini termasuk orang yang menghalangi Yesus datang kedua kali. Loh kok bisa? Saya berkata. Kamu tuh harus kasihan dong dengan teman-teman kita. Mereka sudah seminar tiap hari, akhir zaman. Yesus mau datang. Yesus sudah berdiri dari tahtanya, ini sudah siap mau datang. Dia mau turun, dia lihat semua anak-anaknya. Akhirnya dia lihat kamu. Tidak diangkat sungkan sama kamu, diangkat utangmu belum lunas katanya. Nah dilema buat Tuhan, duduk lagi dia akhirnya. Nggak jadi. Kurang ajar ini orang. Pendeta itu kadang-kadang kalau bergurau sadis saudara. Tapi kan saya tahu dia bergurau ya, jadi nggak masuk di hati lah, bukan sakit hati atau apa. Memang kenyataan, tapi kan perjanjiannya begitu. Saya juga nggak yakin dia duduk berdiri seperti yang dia ngomong, itu kan teorinya dia. Tapi setelah beberapa hari setelah itu, yang terasa Tuhan sendiri, saudara. Yang sedikit tersinggung Tuhan sendiri.
Satu hari saya lagi naik mobil, turun ke bawah, mau ke gereja. Di mobil, Tuhan ngomong begini, semua kekurangan rumah itu, selesaikan, lunasi. Anda kalau dengar gitu, apa yang kau buat? Uang kau nggak punya. Perintah berkata, lunasi. Saya belajar dari pengalaman. Dengar ya? Saya bilang, baik Tuhan, mana berkatnya? Berkati dulu, nanti saya bayarkan, lunasi. Saya nggak punya uang. Engkau berkata, lunasi. Nah, Tuhan kalau memerintah, dia bertanggung jawab. Itu Tuhan. Dia sekali dia ngomong begini, dia tanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Nah, pada waktu itu saya berkata, baik Tuhan, berkati saya. Jadi saya bayar. Anda tahu? Sejak hari itu, hanya butuh 3 bulan. Itu uang, saudara, kayak air. Masuk begitu deras, ratusan juta, hanya 3 bulan. Selesai. Satu di antaranya, waduh Tuhan itu ajaibnya luar biasa. Ini saya nggak ngomong jorok-jorok loh saudara, makanya saya hanya ngomong holy of holies terus. Ruang maha suci itu saya ngomong apa adanya, saya tidak nambah-nambahin. Saya khotbah di Jakarta, seminar hidup dalam roh di Menara Era, tempatnya Pak Iran Pak saya khotbah. Nah, waktu itu menjelang saya naik mimbar, saya ke kamar mandi ke toilet. Itu toilet pria kan ada cekat-cekatnya begitu ya. Jadi saya kan buang air kecil, ngomong apa adanya nih. Di sebelah saya ada seorang laki-laki datang. Pak, halo, saya berkata gitu. Ya kan pembicaraan di toilet kan tidak usah terlalu ramahan, ya biasa aja. Masing-masing kan punya tugas. Selesai, baru ngomong-ngomong. Dia tangannya itu terjulur begini. Ini di toilet pria. Pak, ini ada berkat buat Bapak. Oh ya, saya terima. Dia keluar duluan, saya keluar belakangan. Tak masukin di Alkitab saya gini. Masukin di sini. Hari berikutnya saya ke Kamboja, nengokin Ailing gitu, yang di belakang. Saya di Kamboja, masuk di hotel. Saya sudah diberitahu ini banyak orang masih tembak-tembakan di Phnom Penh. Jadi akhirnya di kamar, baru mau tidur, dengar bunyi tembakan mesin, seru. Di Kamboja itu pemandangan sehari-hari kayak petasan, saudara. Cuma kalau nyasar ya bolong aja udah. Jadi akhirnya ya sudah, saya emang tidak kemana-mana. Terus saya berkata, aku ingat tuh kemarin di toilet pria itu aku dikasih orang amplop, katanya Tuhan yang suruh. Aku lupa tak masukin di Alkitab. Lupa. Diambil istri saya, itu cek kontan 75 juta rupiah. Satu orang, 75 juta. Dan belakangan itu bukan jumlah paling besar yang saya terima sekali dari orang. Allah berkati luar biasa. Nah akhirnya saudara, dalam waktu 3 bulan, lunas. Bersamaan saya bayar begitu kuat, Ibu Indri pindah ke Semarang. Dia lihat tempat, tanah, dan ada bangunan belum jadi, dia ambil itu, dia bayar hampir kontan lah, dia bayar kontan. Dia bayar kontan, itu waktu itu mulai puncak daripada Krismon. Karena semua pengusaha kan kolaps. Ketemu saya, dia ngomong begini, Pak, saya ngomong terus terang, saya bersaksi di mana-mana, dia berkata, saya pikir saya tolong pendeta. Tapi kenyataan Pak, pendeta-pendeta yang tolong saya. 3 bulan ini Bapak lunasi semuanya. Ibu itu datang, dia bayar kontan pembelian tanah yang dia beli. Dan dia berkata, itu nolong saya banyak. Ternyata pendeta yang tolong saya. Ada nggak Pak pendeta lain yang butuh tanah? Pengusaha tetap pengusaha. Bukan soal kontannya. Bukan soal pendetanya. Kontannya itu yang dia cari sebetulnya. Ada nggak pendeta lain Pak? Kalau ada pendeta kayak Bapak begini, boleh katanya 10 kagak apa-apa. Iya saya berkata, kamu kena aja, berkata kamu kontan. Tengah-tengah Krismon. Dan luar biasa, jadi antara rumah saya dengan rumah Ibu itu ada satu kapling lagi, yang tidak ada yang punya. Waktu Ibu itu lagi finishing rumahnya, saya kan mampir ke sebelah dengan istri saya. Saya bilang, Bu Indri, ini kalau ada orang nggak jelas di tengah-tengah ini, beli rumah ini repot. Saya bilang, bagi 2. Dia bilang, boleh, bagi 2. Jadi, kalau ada siapapun yang aneh kan, tahu-tahu dia membakar-bakar apa kan, kita sembahyang bau kemenyan kan repot. Ini bagi 2 aja.
Terus saya telepon yang punya tanah, Pak, ini tanah di tengah ini kan belum ada yang punya, Pak. Oh, iya, ya belum ada. Saya bilang, boleh nggak kami bagi 2 aja? Wah, boleh Pak, boleh katanya. Syaratnya apa? Terserah Bapak pokoknya. Saya ikut aja, terserah. Wah, pinter ya, berkata pinter. Kalau ada yang lain lagi, boleh Pak katanya. Waduh, sekarang kalau ketemu saya dia selalu tanya, ada pendeta lain Pak yang mau? Lumayan mengangkat derajat pendeta, saudara. Akhirnya Bu Indri bilang sama saya, waduh saya nggak butuh gede-gede lah, karena saya kan banyak keliling lah. Saya ambil dikit aja 1/4 aja ya buat garasi. Dia ambil 1/4, saya ambil yang 3/4. Hari ini bukan hanya lunas, saudara. Sudah kami selesaikan semua, sudah kami selesaikan. Tuhan berkati, itu tanah yang tambahan saya bangun polin gede. Jadi itu rumah gede. Dan selesai, pembangunan semua selesai. Tuhan berkati lancar dan everything is done. Saya belajar dari situ, saudara. Hiduplah dalam ketaatan. Anda ikuti apa yang Tuhan perintahkan, day by day, hari demi hari. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Setelah break, terusin lagi. Mari berdiri, teman-teman. Anda belajar sesuatu pagi ini, amen. Kadang-kadang saya ngomong sendiri, jujur saya berkata, hidup itu kok kayak dongeng ya kadang-kadang ya. Saya bilang jujur hidup saya itu kayak dongeng. Dan orang boleh tidak percayalah, saya tidak perlu berbohong untuk menceritakan semuanya, tapi saya alami semua. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Mari angkat tangan semua.